Apa kabar Mirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Yusli Hayanti. Menyusul lambatnya penyelesaian kasus-kasus mega korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi 3 DPR RI mendesak KPK untuk meningkatkan kerjasama lintas sektoral, baik dengan pihak kepolisian, kejaksaan, LPSK, BPK maupun Rukbasan, serta segera menyelesaikan konflik internal di tubuh KPK. Ditemui usai konferensi pers Komisi 3 DPR RI terkait ketidakhadiran KPK ke DPR, anggota Komisi 3 DPR RI Edi Kusumawijaya mengkritisi performa KPK yang dinilai masih lamban dalam hal penyelesaian beberapa kasus mega korupsi yang terjadi di tanah air. Menurut Edi, kinerja KPK yang saat ini masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh konflik internal di antara penyidik KPK yang kerap menyebabkan beberapa proses penyidikan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Selain itu, Edi juga menyoroti lemahnya kerjasama KPK dengan beberapa instansi lain seperti BPK, Kejaksaan, PPATK, LPSK, dan Rukbasan, yang belakangan ini kerap menyebabkan ketidakefektifan kinerja KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi. Yang konflik ini adalah penyidik yang berasal dari Polri dengan penyidik independen yang Islam mereka yang diangkat oleh KPK sendiri. Kalau kita tanya kenapa dia konflik, kenapa? Penyidik yang sudah lama di KPK dia merasa menjadi penyidik senior gitu. Seakan-akan dia kalau udah lama itu dia lebih. Edi mencontohkan pada kasus Pelindo, meskipun KPK sudah menetapkan R.J. Lino sebagai tersangka dan BPK sudah menetapkan berdasarkan hasil audit bahwa terdapat kerugian negara sebesar 4,8 triliun rupiah yang terjadi di PT Pelindo II. Namun hingga saat ini belum ada kemajuan penyidikan terkait kasus tersebut. Ia berharap KPK tidak hanya fokus melakukan operasi tangkap tangan, namun sebaiknya KPK menyelesaikan kasus-kasus besar yang sudah merugikan negara triliunan rupiah, sehingga penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan adil dan baik. Khususnya terhadap kasus-kasus yang besar terkesan lamban dalam penanganannya. Banyak yang ditemukan sih. Ini yang perlu kita bahas. Nanda Oktaviani dan Dodi TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 menilai ancaman cyber sudah sangat meresahkan masyarakat dan berpotensi menyerang kedaulatan bangsa. Untuk itu, Komisi 1 DPR RI mendorong agar Badan Sandi dan Cyber Nasional yang akan dibentuk diisi oleh orang-orang profesional dan terbaik di bidangnya. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika baru-baru ini, anggota Komisi 1 DPR RI Andreas Hugo Parera mengatakan, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN yang akan segera dibentuk harus diisi oleh personel yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang tinggi dalam bidang cyber. Andreas menegaskan BSSN nantinya akan menjadi representasi negara dalam menjaga kedaulatan bangsa di dunia maya, sehingga diperlukan segenap kemampuan dalam menjaga stabilitas komunikasi dan informasi masyarakat yang ada di dunia cyber atau dunia maya. Kita menghendaki orang-orang yang mempunyai kemampuan yang mumpuni di dalam bidang memahami betul tentang bagaimana dunia cyber dan bagaimana melakukan pengamanan di dalam dunia cyber itu gitu. Nah, di sini kan bukan menyangkut keamanan fisik gitu kan, tapi bagaimana keamanan di dalam dunia cyber ini gitu. Menurut Nurdin, ancaman cyber telah menjadi musuh bersama yang dapat melumpuhkan sendi-sendi ketahanan bangsa. Intensitas perang cyber juga cenderung meningkat jelang proses pemilihan umum dan dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan pesta demokrasi. Jangan terlalu dekat dengan pemilihan umum pada tahun 2019, pileg ya, dan pemilihan presiden, wakil presiden. Nah, ini juga merupakan suatu yang penting, karena musuh semua negara itu adalah cyber itu sekarang, serangan daripada dunia maya untuk melumpuhkan sendi-sendi informasi dan juga masalah-masalah telekomunikasi. Nur Fuad dan Rangga TVR Parlemen laporkan. Untuk menghasilkan undang-undang yang berkualitas baik, bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional, Badan Legislasi DPR RI mendesak peningkatan peran aktif dan konsistensi pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang dan melakukan seleksi prioritas terhadap judul undang-undang yang masuk ke dalam prolegnas. Agar menghasilkan undang-undang yang berkualitas baik, bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat, juga pembangunan nasional, Badan Legislasi DPR RI mendesak peningkatan peran aktif dan konsistensi pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang sekaligus melakukan seleksi
prioritas terhadap judul undang-undang yang masuk ke dalam prolegnas. Ditemui usai workshop bersama pemerintah dan DPD RI pada sesi pertama di Provinsi Yogyakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto mengatakan, saat ini perlu ada perubahan sistem prolegnas, undang-undang yang dihasilkan harus dapat dirasakan manfaatnya bagi pembangunan nasional. Totok menambahkan, jika dalam kajian akademis dan praktis rancangan undang-undang tidak ada dampak positif, maka tidak perlu dimasukkan dalam prolegnas, sehingga nantinya undang-undang yang ada mampu menjawab persoalan dan mendorong pembangunan nasional. Workshop ini, bahwa setiap undang-undang harusnya itu ada parameter yang jelas. Ya. Apa manfaat dari sebuah undang-undang itu kalau nanti undang-undang itu hadir. Tapi yang lebih penting sebetulnya kepentingan praktisnya adalah apakah undang-undang itu dibutuhkan oleh masyarakat apa tidak. Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas menyatakan, melalui pembangunan komitmen bersama antara DPR, DPD, dan pemerintah, rancangan undang-undang yang akan dimasukkan ke dalam prolegnas betul-betul sudah memenuhi dasar kebutuhan masyarakat. Itulah yang akan kita prioritaskan. Dan DPR sudah berkomitmen untuk betul-betul nanti untuk prolegnas tahun 2018, kita akan selektif betul mana rancangan undang-undang yang berpihak kepada kepentingan rakyat, mana yang tidak. Yang tidak berkepentingan dan tidak mendesak, itu sebaiknya kita jangan masukkan dalam program legislasi nasional. Supaya image, jangan sampai kemudian timbul image bahwa ternyata prolegnas ini menjadi ajang tawar-menawar, karena ini ada proyek pembiayaan dalam setiap rancangan undang-undang. Nah, ini yang harus kita hindari. Itulah pentingnya membangun komitmen bersama melalui workshop ini. Kami juga mengundang teman-teman media, kemudian Senada dengan DPR RI, pemerintah yang diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Eni Nurbaningsih menjelaskan, banyak pembahasan rancangan undang-undang yang terhambat karena dinilai tidak sesuai dengan arah kebijakan politik hukum nasional yang telah dirancang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Kemudian kita filter lagi, apakah ini sebetulnya memang tidak ada undang-undang lainnya mengatur, terjadi kekosongan. Ya itu juga kita filter di situ. Kemudian kita filter lagi, kaitannya ada nggak dengan perundang-undangan yang lain-lain itu. Jangan-jangan kita bentuk nabrak sana, nabrak sini gitu loh. Nah itu yang harus kita filter. Nah tujuannya di situ sebenarnya, manajemen planning dari sebuah legislasi nasional gitu loh. Dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Yusli Hayanti. Wassalam.